Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Suciani dari PT I5A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Entrepreneur 1. Dan di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan saya. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang kenapa saya mengambil bisnis ini yaitu melihat kebutuhan masyarakat sekitar serta peluang bisnis yang sekiranya bisa berjangka panjang, maka saya memutuskan untuk mengambil bisnis ini, yaitu sebuah produk camilan. Visi misi saya yaitu menjadi penerus generasi wirausaha mandiri serta berinteraktif dalam bidang bisnis, memperkenalkan sekaligus mengangkat makanan payak homemade di masyarakat. Karena akhir-akhir ini mungkin banyak sekali generasi-generasi muda yang membuka usaha dengan makanan kekinian. Tapi saat ini saya ingin mengangkat makanan tradisional agar bisa bersaing dengan makanan-makanan yang modern. Maksudnya di sini yaitu makanan tradisional kita branding agar bisa bersaing ke pasar-pasar yang lebih modern. Lalu misi saya yaitu menjalankan bisnis dengan mengutamakan pelayanan dalam penjualan serta membangun networking yang luas. Maksudnya di sini adalah bekerja sama dengan relasi-relasi yang sudah didapatkan selama ini dan memanfaatkannya untuk menjalankan bisnis usaha rempeyek ini. Lalu selanjutnya menjaga kualitas dan kehigienisan serta menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Segmen pasar. Produk yang kita buat adalah produk yang dapat dinikmati berbagai kalangan yang ada di masyarakat. Produk ini juga bisa dinikmati oleh anak-anak hingga orang dewasa. Kenapa kok kita mentargetkan anak-anak dan orang dewasa? Ini untuk memperluas penjualan kita dan juga mendukung visi misi kita yang tadi, yaitu memperkenalkan makanan tradisional agar dapat bersaing di pasar modern dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Lalu yang untuk selanjutnya adalah target pasar. Target yang kita pasarkan adalah warung dan toko sekitar area Kecamatan Gondang. Kenapa kok kita mengambil wilayah Kecamatan Gondang? Karena itu wilayah tempat tinggal dari ownernya. Jadi untuk penelitian kita pakai area yang Kecamatan Gondang dulu. Selanjutnya yaitu positioning. Agar produk makanan yang dibuat dikenal oleh orang banyak, produk ini selalu menjaga kualitas berupa rasa, kekriukan, dan bahan yang digunakan selalu yang terbaik. Seperti yang kita tahu, karena produk makanan sangat rawan sekali dengan kualitasnya, bisa kita jumpai terkadang ada yang minyaknya di tenggorokan agak enggak enak. Lalu kualitas bahan bakunya terkadang juga rasanya tidak seenak sebelum-sebelumnya. Maksudnya di sini adalah ada perubahan kualitas yang mempengaruhi dari rasa makanan tersebut. Nah, di sini kami menjaga kualitas dengan menggunakan, mungkin kalau tepung kita pakai yang bermerek, minyak goreng juga seperti itu, kita pakai yang bermerek, kita pakai bahan baku yang masih fresh juga agar selalu terjaga rasa dan kualitasnya. Maksudnya bahan baku yang fresh itu kalau bumbu-bumbu dari rempeyeknya ini kita pakai yang fresh. Kita nggak pakai bumbu yang instan, contohnya seperti bubuk bawang putih itu enggak. Kita pakai bawang putih yang memang kita tahu wujud mentahnya itu seperti apa, freshnya, lalu kita olah sendiri untuk menjaga rasa serta kualitas dari produk kita. Lalu selanjutnya aspek organisasi dan manajemen. Aspek organisasi, nama usaha yaitu Camilan Rempeyek, nama pemilik Nining Suciani, alamat tempat usaha Desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. Selanjutnya adalah perizinan. Untuk perizinan saat ini sedang proses pendaftaran UMKM dan selanjutnya mengurus PIRT. Untuk sertifikasi halal dan uji nutrisi akan menyusul dengan bantuan dinas terkait setelah pendaftaran UMKM. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan pra-operasi dan jadwal pelaksanaan.
kegiatan sebelum usaha dimulai, serta jadwal pelaksanaan yang diatur berdasarkan periode tertentu mingguan. Berikut adalah tabel yang saya susun. Nah, kegiatan-kegiatannya yaitu berupa survei pasar yang akan kami laksanakan dalam minggu pertama, lalu menyusun rencana usaha yang akan kami laksanakan dalam minggu kedua. Perizinannya tadi yaitu proses perizinan UMKM kita laksanakan di minggu ketiga. Survei tempat usaha juga kita laksanakan di minggu ketiga sekaligus pendaftaran UMKM tadi. Lalu survei mesin atau peralatan yang akan kita laksanakan juga di minggu ketiga. Pemasangan sarana penunjang kita laksanakan di minggu keempat. Mencari tempat kerja kita laksanakan di minggu keempat. Uji coba produksi juga di minggu keempat. Operasional juga di minggu keempat. Lalu selanjutnya adalah aspek produksi. Jenis produk yang akan dibuat yaitu sejenis makanan yang disukai masyarakat setempat, dan produk yang telah jadi akan dipasarkan di pasar-pasar tradisional dan warung-warung terdekat. Rempeyek merupakan salah satu makanan yang cukup digemari. Selain renyah, rempeyek ini dapat dinikmati sebagai camilan maupun lauk pelengkap sebagai pengganti kerupuk. Rempeyek atau sering yang disebut peyek ini termasuk dalam kelompok gorengan, terbuat dari tepung terigu yang dicampur dengan air hingga membentuk adonan, kemudian diberi bumbu dan diberi bahan pengisi seperti kacang tanah, kedelai, teri, udang kecil, dan masih banyak lagi sesuai selera. Lalu proses produksi, alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah bahan yang akan kita gunakan yaitu kacang tanah pilihan, kacang hijau, cabai, kedelai, udang, teri, jamur. Lalu untuk adonannya yaitu tepung beras, kita pakai yang bermerek yaitu yang merek Rose Brand. Lalu daun jeruk diiris halus, minyak goreng, santan, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan garam. Lalu untuk alat yang digunakan yaitu pisau, cobek atau blender untuk menghaluskan bumbunya tadi, lalu wajan, wadah, dan kompor. Dan tahapan membuat produk yaitu yang pertama kita haluskan bumbu-bumbunya dulu. Setelah halus kita campurkan bumbu-bumbu tersebut dengan tepung dan kita beri air sampai membentuk adonan yang sesuai. Setelah adonannya jadi, kita tambahkan kacang tanah, jamur, kedelai, udang atau teri, pilih salah satu saja, masukkan ke dalam adonan, aduk sampai rata. Lalu kita panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyak gorengnya tadi panas, kita goreng adonan yang sudah jadi tadi beserta bahan tambahan seperti kacang atau kacang kedelai tadi, kita pilih salah satu lalu kita goreng. Untuk pemasaran produk kami, selain kami pasarkan lewat toko sekitar area Kecamatan Gondang dan warung-warung serta online, kita juga buka toko di wilayah Kecamatan Gondang juga di Desa Tudan. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.